Untuk mengulas lebih dalam terkait dengan Perpu Cipta Kerja, saat ini kita akan membahas lengkapnya bersama dengan Sekjen Opsi, Bapak Timbul Siregar. Pak Timbul, bagaimana dengan Perpu Cipta Kerja yang baru saja dirilis oleh pemerintah di akhir tahun 2022? Apakah ini membawa kepastian atau justru membuat lebih tidak pasti, Pak? Ya, jadi memang secara tiba-tiba ya pemerintah di 30 Desember 2022 mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 untuk mengakhiri putusan MK yang mengatakan inkonstitusional bersyarat. Jadi putusan MK itu diintervensi sehingga saat ini menurut Perpu 2 Undang-Undang Cipta Kerja ya titelnya konstitusional. Jadi yang disebutkan oleh MK itu tidak berlaku lagi. Nah, dalam putusan itu kan sebenarnya final, sesuatu yang memang oleh Undang-Undang Dasar 45 harus dijalankan oleh pemangku kepentingan yaitu DPR dan pemerintah. Yaitu ada dua sebenarnya, bagaimana menetapkan Omnibus Law itu dalam undang-undang. Nah, itu sudah dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang 13 tahun 2022. Dan yang kedua adalah partisipasi masyarakat harus diajak gitu. Jadi pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja secara lebih partisipatif dan lebih mengajak ke bagaimana isinya itu untuk diubah. Nah, tetapi tidak dilakukan, malah dihadirkan Perpu. Nah, Perpu 2 tahun 2022 ini pun kalau kita baca isinya, itu kan ada beberapa ya, dari 11 klaster itu kan ada beberapa pasal yang diubah lagi. Nah, khusus untuk klaster tenaga kerjaan itu ada beberapa pasal, misalnya pasal 64 dihadirkan lagi. Nah, di pasal 64 juga itu menciptakan ketidakpastian juga, disebutkan di situ apa pekerjaan-pekerjaan yang boleh dialidayakan itu nanti diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, bagaimana ini menetapkan ini? Nanti kan kita juga nggak tahu. Selama ini kan pemerintah kita tahu melakukan pembuatan PP ya sendiri aja gitu. Nah, ini juga akan menciptakan ketidakpastian. Sebenarnya pekerjaan yang boleh dialidayakan, yang tidak boleh dialidayakan apa? Nah, itu jelas bahwa akan terjadi kontroversi lagi. Yang kedua misalnya terkait dengan pasal 88F. 88F itu sebenarnya kan sedang menganulir keberadaan pasal 88D ayat 2. Pasal 88D ayat 2 itu kan mengatakan bahwa kenaikan upah minimum itu adalah pertumbuhan ekonomi inflasi plus indeks tertentu. Nah, itu nanti akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Tetapi dalam pasal 88F disebut lagi, dalam kondisi tertentu pemerintah bisa membuat kebijakan baru di luar pasal 88D ayat 2. Jadi ada ketidakpastian yang diciptakan oleh Perpu nomor 2 ini. Nah, jadi ini potensi perselisihan memicu konflik berikutnya. Nah, ini yang menurut saya harusnya pemerintah itu kan mengajak masyarakat, pemangku kepentingan untuk membicarakan pasal per pasalnya apa. Tapi kan Perpu tidak lagi mengikut sertakan masyarakat. Nah, artinya sekarang potensi itu akan muncul dan potensi itu akan menciptakan konflik berkepanjangan nantinya. Bagaimana upah minimum? Apakah kita membiarkan nanti tiap tahun akan terjadi polemik seperti sekarang? Kan artinya akan menjadi sebuah hal yang sangat tidak produktif gitu ya seperti sekarang ini gitu. Nah, jadi Perpu 2 diciptakan dengan menabrak amanat Undang-Undang Dasar 45, demikian juga isi pasal per pasalnya bukan menciptakan sebuah kepastian, tapi ketidakpastian yang menimbulkan polemik dan konflik ke depan seperti itu. Apakah artinya Pak Timbul lebih setuju jika tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pak? Namun ini kan ada syarat untuk diperbaiki dengan komunikasi dengan berbagai pihak. Nah, ini apakah artinya Bapak lebih setuju untuk kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020? Ya, jadi menurut saya lakukan saja seperti putusan MK yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi operasionalnya dibicarakan kembali dengan melibatkan masyarakat. Itu saja. Jadi misalnya tentang pasal 64, kalau pemerintah mau mengubah seperti pasal 64 sekarang, ajak berunding dulu serikat pekerja di klaster ketenaga kerjaan tentunya ya. Nah, jadi bicara misalnya pasal 88F, apakah memang menjadi urgensi untuk dihadirkan atau tidak? Bagaimana dengan pasal 88D ayat 2 tentang formulanya? Nah, daripada menciptakan ketidakpastian, ya ajak aja. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana putusan MK itu dijalankan, libatkan serikat pekerja untuk berunding. Nah, nanti hasil-hasil perundingan itu dituangkan dalam perubahan Undang-Undang 11 tahun 2020 sehingga terjadi win-win. Nggak usah pakai Perpu menurut saya. Laksanakan putusan MK saja mengenai nanti hasilnya bagaimana, hasil pembicaraan perundingan dengan serikat pekerja, ya itu harus kita hormati. Karena itu adalah bagian dari
menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Baik Pak, apakah dari pihak buruh dan juga pekerja, asosiasi dan juga kumpulan para pekerja ini sudah diajak berbicara dengan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kemarin yang sebenarnya inkonstitusional bersyarat, Pak? Ya, jadi kan kalau kita baca putusan MK nomor 91, itu kan jelas. MK menyatakan rendahnya keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini di Klaster Ketenagakerjaan tidak terlibatnya serikat pekerja, serikat buruh. Makanya diputuskan inkonstitusional bersyarat. Nah, dalam 2 tahun harus diperbaiki. Nah, yang kami harapkan dalam 2 tahun ini adalah diajak bicara. Nah, tetapi belum juga. Nah, ini kan persoalan pemerintah juga tidak menjalankan putusan MK untuk mengajak pekerja, serikat pekerja, yuk kita ngobrol, bicara apa sih maunya Anda dan sebagainya. Nah, itu yang belum menurut saya. Baik Pak, terkait dengan formulasi untuk UMP, upah minimum Pak, ini Bapak melihat di undang-undang dari Perpu, maksud saya Perpu 2 nomor 2022 ini seperti apa Pak, selain pasal 88F, ini kan di 88D juga dikatakan bahwa penghitungan upah minimum ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ini apakah sudah sesuai dengan hitungan atau Bapak ada masukan lain? Ya, jadi kalau kita objektif mengatakan dasar untuk menghitung kenaikan upah minimum di Perpu itu lebih sederhana, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dibandingkan dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, cuma kan kita mau bertanya indeksnya itu apa? Nah, kalau memang misalnya itu nanti mengadopsi Permenaker 18 tahun 2022, yaitu kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi kali indeks. Nah, indeksnya itu dibicarakan berapa sampai berapa. Kalau yang di Permenaker 18 kan 0,1 sampai 0,3. Artinya pemerintah mau mengatakan pekerja itu kan hanya mengkontribusi 10 sampai 30% terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang menurut saya kurang tepat. Bahwa pertumbuhan ekonomi kan ada 5, yaitu konsumsi agregat. Di situ masuk kontribusi buruh. Investasi ada juga kontribusi buruh. Government expenditure dari PPH sekarang sudah naik lagi, apalagi, dan itu merupakan kontribusi buruh juga. Ekspor juga ada kontribusi buruh, import ada kontribusi. Nah, maksud saya 10 sampai 30 itu belum tentu, belum tepat. Makanya ayo diajak berunding berapa. Kalau saya usulkan 0,3 sampai 0,9. Jadi disitulah ruang untuk nanti Dewan Pengupahan Daerah untuk bisa menentukan berapa sih indeksnya. Nah, jadi kalau saya sih berharap memang ketentuan 88D ayat 2 itu bisa mengakomodir Permenaker 18 2022 dengan membuat range indeks tertentu itu lebih luas, dari 0,3 sampai 0,9 supaya jelas bahwa ini ada kontribusi yang memang dari seluruh variabel ini pekerja ikut terlibat. Nah, tentunya 88F ini nggak perlu ada. Jadi 88D ayat 2 saja ditentukan dengan mengajak perundingan kepada serikat pekerja dan nanti itu dilakukan tiap tahun. Nah, kalau 88F lagi dimunculkan, jadi 88D ayat 2 sudah ditetapkan, bisa aja 2024 tidak dipakai lagi. Dipakai kebijakan tertentu. 2026-nya pakai lagi 88D. Setelah itu tidak pakai lagi. Lah kan berubah-ubah. Artinya gini, kalau menguntungkan buruh, si pengusaha yang protes. Ketika menguntungkan pengusaha, pekerja lagi berprotes. Kan artinya tidak akan menciptakan sebuah kestabilan baru untuk bagaimana upah minimum tidak menjadi polemik tiap tahun. Faktanya saat ini polemik terus tiap tahun kan untuk upah minimum. Berarti memang di pasal 88F ini yang menciptakan ketidakpastian ya Pak, dan ada beberapa pasal yang menurut Bapak ini justru menimbulkan ketidakpastian dibandingkan dengan kepastian hukum itu sendiri. Dan memang solusinya adalah ini komunikasi sebenarnya Pak antara pemerintah dengan berbagai pihak. Dan tadi Bapak juga mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pak tentang Cipta Kerja. Namun sesuai dengan syarat dari MK, yaitu dirundingkan kembali dengan pihak-pihak terkait. Betul. Jadi dengan adanya putusan MK mengenai nanti pemerintah mau mengarahkan isinya kepada Perpu itu masalah lain, tapi dilakukan lagi pembicaraan dan nanti peraturan pemerintah itu dibuka juga ruang negosiasi supaya ini menjadi sebuah win-win gitu. Ada ruang perundingan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Timbul Siregar sudah meluangkan waktu untuk kami. Sukses, sehat selalu Pak Timbul. Terima kasih.